Halo, kembali berjumpa pada video kali ini membahas bab 3 IPA kelas 8 K13 mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran di sini sebagai siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, serta menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Oke, langsung saja bagian A membahas mengenai struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Di sini tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok tumbuhan. Ada yang disebut dengan tumbuhan tidak berpembuluh dan juga tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan yang tidak berpembuluh, contohnya di sini lumut, dan tumbuhan yang berpembuluh dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada tumbuhan paku dan ada tumbuhan yang berbiji. Sedangkan yang berbiji ini dibagi lagi menjadi dua, ada yang terbuka dan ada tumbuhan biji yang tertutup. Organ itu pada tumbuhan merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Jadi, tubuh tumbuhan berpembuluh tersusun atas beberapa organ. Secara umum, organ penyusun tumbuhan berpembuluh dapat dikelompokkan menjadi ada yang disebut dengan organ vegetatif dan juga organ yang generatif. Yang vegetatif ini merupakan organ yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penumbuhan zat-zat makanan. Jadi, yang vegetatif ini organnya terdiri atas akar, batang, dan daun. Sedangkan yang generatif ini berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Jadi, pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, organ generatifnya terdiri atas bunga, buah, dan biji. Kita bahas yang pertama mengenai struktur dan fungsi akar. Apa yang menjadi struktur akar itu? Ini terdiri dari tiga. Ada yang disebut dengan tudung akar. Paling bawah ini ada daerah pertumbuhan akar dan juga bulu akar. Jadi di sini bagian dalam akar dapat diamati dengan memotong akar pohon secara melintang. Jadi tersusun atas ada epidermis, lapisan luar akar, ada korteks atau kulit pertama, dan juga ada yang disebut dengan endodermis, akar yang terbentuk dari selapis sel yang tebal. Di sini terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan. Ada yang disebut dengan serabut dan juga tunggang. Serabut pada tumbuhan yang monokotil seperti padi, jagung, dan rumput. Ini kelompok yang serabut. Yang tunggang merupakan yang golongan dikotil, seperti kacang tanah dan mangga, dan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Pada gambar ini nampak jelas perbedaan kedua akar serabut pada monokotil, pada akar jagung, dan juga akar tunggang pada kelompok dikotil, contohnya akar mangga. Apa yang menjadi struktur dan fungsi akar itu? Yang pertama, fungsi akar. Di sini fungsi akar dapat dijelaskan, yaitu nomor satu, menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Yang kedua, mengokohkan tegaknya tumbuhan, tempat penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan, tanaman wortel, singkong, dan tumbuhan yang lainnya. Membantu pernapasan, contohnya pada pohon beringin, di mana akarnya menggantung, baru anggrek
dan bakau dan tumbuhan yang lainnya. Bisa juga sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, misalnya pada tanaman sukun, kersen, dan cemara. Inilah yang mengenai akar. Oke, yang kedua mengenai struktur dan fungsi batang. Bentuk umum batang umumnya ini berbentuk panjang bulat seperti silinder. Baru memiliki ruas-ruas atau internodus dan dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Nodus ini merupakan tempat melekatnya daun dan tunas. Apa yang menjadi fungsi batang ini? Yaitu yang pertama, menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan atau jembatan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, serta sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu, kentang, dan rimpang kunyit. Pada batang dikotil dan monokotil, apa yang menjadi perbedaan struktur luar batangnya? Perbedaan struktur luar batangnya, misalnya pada bambu, di sini batang yang tidak bercabang, serta batang yang terlihat jelas berruas-ruas. Sedangkan yang dikotil, batang yang bercabang, misalnya pada batang pohon serikaya, dan ruas-ruas batang tidak terlihat begitu jelas pada batangnya. Dari segi struktur batangnya, dikotil dan monokotil, dari gambar ini nampak pembuluh angkut, ya, di mana pada yang dikotil berkas pembuluh angkut teratur dalam lingkaran atau berbentuk cincin seperti ini. Sedangkan yang monokotil, berkas pembuluh angkutnya dia tidak teratur atau menyebar. Dia mempunyai empulur yang dikotil, sedangkan yang monokotil tidak mempunyai jari-jari empulur. Kambium vaskular pada dikotil mempunyai kambium, sedangkan yang monokotil tidak mempunyai. Baru dikotil dapat dibedakan daerah korteks dan empulurnya, sedangkan yang monokotil tidak dapat dibedakan. Oke, nomor 3 yaitu struktur dan fungsi daun. Jadi daun itu merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, dan biasanya ini berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil, di mana klorofil ini berfungsi untuk fotosintesis. Jadi fotosintesis itu merupakan peristiwa penggabungan karbon dioksida dan air secara kimiawi dalam klorofil untuk membentuk karbohidrat dengan bantuan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Yang selanjutnya, bagaimana terbentuknya proses fotosintesis ini? Jadi ini merupakan reaksi terjadinya fotosintesis, yaitu energi di sini yang bersumber dari cahaya matahari ditangkap oleh klorofil atau zat hijau daun. Dan selanjutnya karbon dioksida atau CO2 dan air digunakan sebagai bahan baku untuk fotosintesis. Sehingga dengan energi matahari dihasilkan glukosa dan oksigen. Jadi glukosa selanjutnya akan disusun menjadi zat pati. Jadi glukosa yang disusun menjadi pati atau amilum yang terjadi melalui reaksi polimerisasi kemudian disimpan di dalam akar, misalnya pada tumbuhan singkong. Dan yang selanjutnya, proses fotosintesis terjadi melalui 2 tahap. Ada yang disebut dengan reaksi terang dan ada yang disebut dengan reaksi gelap. Namanya reaksi terang
ini bergantung pada cahaya. Jadi di sini jika tidak ada cahaya, maka reaksi terang tidak akan terjadi. Jadi dalam proses reaksi terang, di sini produk utama yang dihasilkan adalah ATP dan NADPH. Sedangkan oksigen yang kita hirup itu merupakan produk sampingan dari fotosintesis. Apa yang menjadi bukti reaksi terang menghasilkan oksigen? Sebagai bukti, perhatikan ilustrasi dari reaksi terang berikut ini. Ini dapat dipraktekkan secara sederhana sesuai animasi ini untuk membuktikan adanya oksigen yang dihasilkan tanaman pada proses fotosintesis. Jadi oksigen dibutuhkan tanaman dalam proses pembakaran. Yang selanjutnya mengenai reaksi gelap. Jadi sesuai dengan nama ilmuwan penemunya, reaksi gelap ini disebut juga siklus Calvin-Benson. Ini juga disebut sebagai gelap karena tidak bergantung langsung terhadap cahaya. Hal ini berarti meskipun tidak ada cahaya, reaksi gelap bisa tetap terjadi. Jadi pada bagian reaksi gelap inilah karbohidrat terbentuk. Namun pembentukan amilum pada reaksi gelap tidak akan terjadi tanpa didahului reaksi terang. Coba perhatikan apa yang menjadi percobaan si Sachs berikut ini. Dalam percobaan Sachs di sini, daun ditutup dengan aluminium foil. Dan selanjutnya dibiarkan terkena sinar matahari. Daun itu dipetik. Selanjutnya aluminium foil dibuka dan dimasukkan ke dalam gelas reaksi dan dipanaskan selama 10 menit. Selanjutnya daun tersebut dimasukkan ke dalam alkohol dan dipanaskan. Maka daun dikeluarkan dan diletakkan di cawan Petri, ditetesi cairan Lugol menggunakan pipet tetes. Dari percobaan sisa ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya fotosintesis memerlukan cahaya dan menghasilkan amilum. Yang selanjutnya, apa yang menjadi faktor fotosintesis itu ternyata dipengaruhi oleh faktor luar dan faktor dalam. Faktor dalam dari tumbuhan itu bisa umur daun yang sudah tua, baru keadaan stomata, jenis tumbuhan. Apa yang menjadi faktor luar itu yaitu karbon dioksida dan oksigen, ada ketersediaan air, kelembapan, dan suhu udara, dan keadaan cahaya. Dan yang selanjutnya yang menjadi fungsi daun itu yaitu tempat berlangsungnya fotosintesis sebagai tempat pernapasan atau respirasi tumbuhan, sebagai tempat penguapan air melalui transpirasi dan gutasi. Gutasi itu merupakan proses pelepasan air yang terjadi pada saat kondisi tanah sehingga penyerapan air tinggi, namun laju penguapan transpirasi rendah. Misalnya ini pada pinggiran daun ini ada titik-titik air. Inilah salah satu contoh yang disebut dengan gutasi. Baru yang keempat sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Misalnya pada tumbuhan cocor bebek, serta sebagai tempat penyimpanan bahan makanan. Tentu ini sebagai fungsi untuk daun. Apa yang menjadi perbedaan daun dikotil dan monokotil? Nah, tentu setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil, di mana tampak jelas dari peruratan daun, di mana yang dikotil memiliki peruratan daun yang menjala, contohnya pada daun pepaya. Sedangkan yang monokotil misalnya pada daun jagung memiliki peruratan daun yang sejajar. Yang keempat yaitu struktur dan fungsi bunga.
apa-apa saja yang menjadi bagian-bagian dari bunga itu. Ada yang disebut dengan tangkai bunga. Tangkai bunga itu untuk menopang bunga dan menghubungkan dengan bagian tumbuhan lainnya. Bagian ini ada yang disebut dengan benang sari, ya. Ini benang sari ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Baru ada yang disebut dengan putik. Ini sebagai alat kelamin betina yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Ada kelopak bunga, yaitu sebagai pelindung dan juga penyelimut mahkota bunga ketika bunga itu masih belum mekar. Ini ada yang disebut dengan mahkota bunga ini, yaitu sebagai untuk penarik serangga sehingga terjadi penyerbukan. Ada yang disebut dengan dasar bunga, bagian ini yaitu sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang terakhir ada bakal biji. Di sini bakal biji sebagai tempat di mana sel-sel telur bertemu untuk dibuahi dengan serbuk sari. Yang disebut dengan bunga sempurna tentu memiliki dua alat kelamin, jantan dan yang betina. Bunga tidak sempurna hanya memiliki salah satu alat kelamin, baik itu yang serbuk sari atau yang putiknya. Oke, yang kelima mengenai struktur dan fungsi buah dan biji. Salah satu bagian dari bunga yaitu putik atau pistilum. Putik terdiri atas 3 bagian. Ada yang disebut dengan bakal buah atau ovarium, yaitu bagian dasar yang menggelembung. Yang ini ada yang disebut dengan tangkai putik atau stilus, yaitu bagian yang memanjang. Ada stigma, yaitu kepala putik. Jadi di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji. Jadi pada perkembangan selanjutnya bakal buah akan berkembang menjadi buah. Sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Baru yang bagian B mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jadi organ tumbuhan tersusun atas berbagai jenis jaringan. Tadi organ itu merupakan kumpulan dari beberapa jaringan. Jadi di sini berdasarkan aktivitas pembelahan sel, penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 2. Ada jaringan meristem atau jaringan embrional. Ada yang kedua jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jadi jaringan meristem atau embrional ini merupakan jaringan yang sel-selnya aktif untuk membelah diri secara mitosis. Meristem ini dibagi 2 lagi, ada yang disebut dengan meristem primer dan yang sekunder. Apa itu yang meristem dan yang primer dan yang meristem sekunder ini? Meristem yang primer ini merupakan jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Jadi meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan atau pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Oke, yang kedua mengenai meristem sekunder. Ini berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya kambium pembuluh atau yang vaskuler dan kambium gabus atau disebut dengan velogen. Jadi
kambium vaskular ini merupakan lapisan sel-sel aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut yang xilem dan phloem. Kambium ini juga banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil, sedangkan yang monokotil pada umumnya tidak memiliki kambium vaskuler. Jadi aktivitas kambium ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar dan tinggi. Jadi aktivitas pembelahan kambium vaskuler ke arah dalam akan membentuk xilem. Sedangkan pembelahan ke arah luar akan membentuk phloem sekunder. Yang bagian kedua yaitu jaringan permanen atau yang dewasa. Ini jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jadi di sini berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa ini terdapat 4. Ada yang disebut dengan pelindung, ada yang jaringan dasar, ada yang penyokong, dan ada yang pengangkut. Apa pelindung itu? Jaringan pelindung ini untuk melindungi bagian tubuh tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang sifatnya merugikan, misalnya hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Contoh jaringan pelindung ini yaitu jaringan epidermis, yaitu sel-sel epidermis ini dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan. Misalnya stomata atau mulut daun, sisik, atau trikoma atau rambut-rambut, dan duri atau spina. Yang kedua yaitu jaringan dasar atau jaringan pengisi. Jadi ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contohnya jaringan parenkim. Jadi jaringan parenkim di sini dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim lain. Misalnya pada buah dan umbi. Jadi parenkim berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan, yaitu yang berfungsi menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Pada daun, jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Yang ketiga, jaringan penyokong atau penguat. Di sini berfungsi untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jadi jaringan penyokong ini terdiri dari 2 berdasarkan bentuk dan sifatnya, yaitu jaringan kolenkim, yaitu untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda, dan jaringan sklerenkim untuk menyokong tumbuhan yang sudah tua. Jadi berdasarkan selnya, jaringan sklerenkim ini dibedakan menjadi 2. Ada yang disebut dengan jaringan serat atau fiber, ini terdapat pada jaringan xilem, dan juga sklerate, ditemukan pada kulit kacang atau buah pir. Yang keempat, jaringan pengangkut atau vaskuler, ini terdiri atas 2 jenis. Ada yang disebut dengan xilem, yaitu mengangkut air dan zat mineral yang terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Sedangkan yang phloem untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini merupakan jaringan xilem dan juga jaringan phloem. Jadi ini jika dibesarkan bentuknya seperti ini dan phloem seperti ini, yaitu terdapat sel pembuluh tapis pada phloem. Baru yang ketiga, struktur dan fungsi jaringan pada akar. Pada bagian ujung akar terdapat jaringan yang disebut dengan meristem apikal, yaitu jaringan yang sel-selnya terus membelah, membuat akar yang akan semakin panjang. Ada tudung akar,
yaitu untuk melindungi sel-sel meristem saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan dan akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Jadi di sini terdapat yang menyusun akar itu. Ada yang disebut dengan epidermis, ada korteks, dan juga ada yang disebut dengan silinder pusat. Ini. Jadi di sini epidermis ini merupakan bagian terluar dari akar. Baru yang kedua, korteks merupakan bagian yang lebih dalam dari epidermis atau lapisan terdalam dari korteks ini disebut dengan endodermis yang tersusun atas satu lapisan sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Jadi pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut dengan pita Kaspari yang ini yang berfungsi mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar menuju silinder pusat. Yang ketiga, silinder pusat ini terdiri dari xilem dan phloem, di mana xilem tadi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun, sedangkan phloem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang bagian keempat yaitu struktur dan fungsi jaringan pada batang. Pada batang terdapat ada jaringan epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Jadi epidermis di sini merupakan bagian terluar dari batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Jadi pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau yang disebut dengan jaringan gabus. Yang kedua, korteks ini merupakan bagian yang lebih dalam dari epidermis. Jadi korteks pada batang tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit ini merupakan cadangan makanan yang disimpan di bagian korteks ini. Yang ketiga, berkas pengangkut. Ini merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar untuk mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar yang diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran yang teratur dia berbentuk cincin, sedangkan pada yang monokotil bentuknya tersebar. Jadi antara xilem dan phloem pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah. Ini merupakan gambar penampang dari berkas pengangkut yang dikotil yang berbentuk cincin, phloem dan xilemnya, sedangkan yang monokotil dia menyebar. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, struktur dan fungsi jaringan pada daun. Jadi seperti yang sudah dibahas di atas, daun itu berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan untuk fotosintesis dan juga mengatur penguapan air, transpirasi, dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Dan di sini pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut dengan epidermis. Sama juga fungsinya untuk melindungi jaringan di dalam daun. Tetapi pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Di bawah epidermis terdapat jaringan disebut dengan jaringan palisade atau jaringan tiang. Jadi di bawah jaringan palisade ini terdapat jaringan bunga karang atau jaringan spons. Dan jaringan ini merupakan bagian dari jaringan parenkim daun itu sendiri. Jadi
jaringan parenkim ini menyusun daun tersebut. Disebut dengan jaringan mesofil, yaitu sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Jadi di dalam daun juga terdapat ada yang disebut dengan berkas pengangkut itu, yaitu xilem dan phloem. Tetapi pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Dan pada tumbuhan umumnya, saat siang hari stomata atau mulut daun terbuka, sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan sebagai bahan baku dari fotosintesis. Tetapi pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomatanya ini menutup saat siang hari. Hal ini dikarenakan agar tidak banyak air dalam tubuh kaktus ini yang hilang karena menguap. Jadi pada tumbuhan tersebut, kaktus ini stomata baru terbuka pada saat malam hari. Kita masuk ke bagian C, yaitu teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Apa-apa saja teknologi yang ditemukan akibat dari terinspirasi mengenai struktur jaringan tumbuhan ini, ada yang disebut dengan panel surya atau solar cell. Di sini solar cell ini merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Jadi ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron atau partikel penyusun atom yang bermuatan negatif, itu elektron, pada panel surya ini bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik yang dapat dipakai untuk pembangkit atau sebagai tenaga dari alat-alat elektronik. Jadi mekanisme ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun. Yang kedua, ada yang disebut dengan sensor cahaya. Prinsip kerja lampu sensor cahaya ini yaitu lampu akan mendeteksi keberadaan cahaya, di mana sensor akan menangkap cahaya pada saat siang hari. Kemudian direspon oleh transistor dan lampu akan mati. Begitu juga sebaliknya, sensor tidak akan menangkap cahaya pada matahari pada saat malam hari, sehingga akan direspon oleh transistor dan lampu akan menyala otomatis. Ini terinspirasi dari mekanisme dari stomata tumbuhan kaktus, di mana stomata tumbuhan kaktus ini terbuka pada malam hari, tertutup pada siang hari untuk mengurangi kehilangan air akibat terjadi penguapan. Yang ketiga yaitu lapisan pelindung dan pengilap. Ternyata lapisan pelindung atau pengilap pada mobil atau benda-benda yang lain juga ini terinspirasi dari melihat tanaman talas atau daun teratai yang sangat bersih dan tahan air. Jadi jika dilihat melalui mikroskop, ternyata penampang dari kedua daun talas dan teratai, pada permukaan daun ini terdapat yang disebut dengan lapisan tebal, yaitu kutikula. Jadi kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin dan polimer hidrokarbon yang disebut dengan kutan. Jadi kedua senyawa ini, kutan dan kutikula, bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Jadi lapisan lilin ini mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran lain dan
membuat daun tetap bersih. Baru yang keempat, mengenai alat pemurnian air. Akar enceng gondok yang berbentuk serabut, yang banyak dan rapat, mampu menyerap partikel-partikel yang terdapat atau yang terlarut dalam air, sehingga air menjadi bersih. Bahkan zat-zat yang berbahaya di dalam air ini juga, seperti racun pun dapat diserap oleh eceng gondok. Jadi, jika dia mati, membran sel akar secara lebih teliti dengan menggunakan mikroskop elektron, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Jadi saluran itu terbentuk dari protein yang memiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya ikat tertentu pula. Jadi salah satu salurannya bernama aquaporin. Ini merupakan saluran atau protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel-partikel yang di dalam air tidak dapat masuk melalui aquaporin. Jadi mekanisme ini menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Jadi dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga hasil penyaringan ini benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Oke, sampai disitulah mengenai penjelasan materi mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Semoga apa yang telah dijelaskan dalam video kali ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.